Halo penonton, kita ketemu lagi di acara Binar-Binar. Dan seperti biasa, yang akan menjadi tamu kita semua adalah Pak Epi Saiful Rahman. Oke. Pak Epi Saiful Rahman ini adalah seorang founder dari Tunas Global di Depok ya. Sekolah Tunas Global. Sekolah Tunas Global di Depok. Kita sudah berulang kali ngobrol macam-macam nih tentang pendidikan. Iya. Nah hari ini saya berniat untuk bicara tentang konsep inovasi. Iya. Dan arti penting inovasi buat kita di Indonesia. Iya. Nah, saya spill dulu sedikit nih obrolan saya dengan Pak Epi sebelum ini. Beliau ini bilang begini, inovasi itu penting banget buat sebuah negara kayak Indonesia. Iya. Tapi kemudian dia buat sebuah kalimat yang menarik, saya rasa untuk kita bicarakan. Kata Pak Epi, masalahnya di Indonesia ini, orang sadar bahwa inovasi itu penting, tapi itu baru terlihat pada diri seseorang itu ketika dia keluar rumah. Iya. Ketika dia kembali ke dalam rumah, kata beliau, Indonesia. hilang itu. Iya. Oh, Indonesia jadi ya? Iya, rumahnya itu Indonesia. Rumah itu Indonesia. Jadi kalau di Indonesia nggak kelihatan. Begitu dia keluar Indonesia, Pinternya bukan main. pinternya bukan main. Jadi diaspora nih. Iya. Begitu balik, Iya. nggak lagi. Nggak sepinter waktu Nggak di luar. sepinter waktu di luar negeri. Nah, saya minta agar Pak Epi mau menjelaskan nih sedikit tentang apa yang Bapak maksud dengan itu semua. Baik. Jadi inovasi dulu. Inovasi Inovasi, itu ya. adalah bagian dari budaya manusia. Hmm. Jadi budaya kita itu adalah warisan turun-temurun tentang cara berpikir, nilai-nilai, ilmu dan teknologi, ekonomi dan seterusnya. Budaya Apapun ya. apapun. Jadi budaya kita itu budaya warisan. Jadi kalau kita merasa kurang inovasi, kita mesti memeriksa dulu ke belakang. Siapa yang mewariskan budaya kita sehingga takut atau kurang berinovasi. Nah, inovasi itu sendiri apa, Pak? Inovasi itu suatu kebaruan. Kebaruan ya. Kebaruan. Jadi bisa tentang pemikiran, bisa tentang cara, ya bisa tentang ilmu pengetahuan dalam pengertian sains dan sebagainya. Jadi kebaruan aja tentang gagasan, tentang konsep dan sebagainya. Itu inovasi. Inovasi. Konsep itu inovasi, kebaruan. Ya, kita ini takut kepada kebaruan. Kebaruan muncul itu harus diawali oleh gagasan. Nah, gagasan ini yang kita kelihatannya kurang. Padahal belum tentu juga kalau kita telaah. Karena sarjana, lulusan luar negeri dan sebagainya banyak. Ya tadi itu, kalau di luar negeri, dia kelihatannya terengginas, pandai, pinter. Semua apa yang ada di kepalanya keluar. Ya. Begitu balik itu bumpet. Gitu-gitu. Iya. Jadi, waduh, belajar lagi nih seperti apa. Nah, kalau mau meruntut itu kita mesti mundur sedikit ke belakang nih, minta waktunya juga bahwa inovasi itu berkaitan dengan ilmu. Tidak ada ilmu, tidak bisa inovasi. Nah, ilmu itu secara akademis itu masuk ke Indonesia itu sejak zaman kolonial. Jadi kolonial Belanda itu mengirimlah sarjana-sarjana, orang-orang pinter yang terdidik secara akademis ke Indonesia. Ke Indonesia. Sebelumnya kita belajar otodidak. Kita juga sudah punya turun-temurun itu ya. Kita punya pemikiran leluhur ya. Leluhur juga nggak langsung mengembangkan sendiri, dia dapat dari pendatang ya. Oh ya. Ada datang bangsa bawa kapal, kita belajar bikin kapal. Ada kita sudah bisa bikin kapal modifikasi. Ada datang bawa perdagangan, kita belajar perdagangan dan seterusnya. Nah, masuklah kolonial itu. Di zaman kolonial ilmu secara akademis masuk, yaitu untuk memperkokoh, menguatkan dominasi kekuasaan. Oh. Ilmu itu datang dibawa oleh pemimpin yang diakui saat itu atau yang mengaku sebagai pemimpin saat itu untuk meningkatkan dominasinya. Makanya ilmuwan yang datang itu bergerak di bidang perkebunan dan pertanian. Untuk ini kita bicara Belanda, Belanda untuk ekonomi, kekuatan ekonomi, memperbesar cakarnya di Indonesia dalam menguras ini. Kekayaan kita. Jadi kita taunya ilmuwan itu yaitu melayani pemerintah.
Belanda juga membuat sekolah, juga membuat universitas. Tapi sekali lagi itu perpanjangan tangan dia sebagai penguasa. Agar orang-orang yang sekolah nanti mesti mengabdi sama Ik, gitu kan? Jadi dasarnya adalah pengabdian. Nggak boleh berpikir yang macam-macam kecuali untuk kepentingan kami. Semangatnya itu bukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, tapi untuk melayani. Untuk melayani. Pengabdian bahasa mulianya. Ya, pengabdian itu paling sering dipakai sampai sekarang. Pengabdian. Ini yang menjelaskan kenapa bahwa ketika di awal abad 20 itu ada sekolah-sekolah, dan kemudian banyak tokoh-tokoh kita belajar di sana, ya, itu sebetulnya semula diniatkan agar dia nantinya mengabdi. Kalau sudah lulus mengabdi, bekerja di instansi kolonial lah, kira-kira begitu ya. Lalu ada yang melanjutkan keluar, dapatlah dia pemikiran terbuka di luar, kembali itu jadi garang. Wah, kita nggak bisa, kita punya kebebasan berpikir, jangan terlalu terjadilah pemberontakan. Kira-kira ilustrasinya sederhananya seperti itulah. Sederhananya. Nah, masuk ke zaman pasca kolonial, zaman kemerdekaan, kita mempunyai pemimpin waktu itu yang dipercaya sekali oleh para masyarakat, itu adalah Bung Karno. Ya. Nah, dalam kepemimpinan itu sedikit banyak itu kita terpengaruh oleh gaya panutan pemimpin sebelumnya. Jadi kalau dulu secara implisit adalah semua kinerja masyarakat untuk kolonial, pada di era Bung Karno semua itu demi revolusi. Jadi sekali lagi kita diminta mengabdi untuk revolusi. Demokrasi sendiri, demokrasi liberal waktu itu dianggap sebagai, nggak beres-beres orang diskusi ini ribut, bikin ribut segala macam, nggak tuntas-tuntas. Kita harus segera bergerak. Ini kata Bung Karno ya? Kata Bung Karno. Demokrasi liberal, no. Kita bikinlah demokrasi terpimpin. Disitulah ada narasi pertama menyatakan kalimat terpimpin. Terpimpin itu sangat politis. Sangat akan berdampak kepada pemikiran masyarakat. Siapa pemimpinnya? Pemimpin tertinggi revolusi. Kalau sudah tertinggi, maka tidak ada yang lagi lebih tinggi. Pemimpin tertinggi revolusi. Ya Bung Karno kan maksudnya. Bung Karno. Pemikiran beliau ya, mungkin pada saat itu teknis ya. Kalau ini supaya gampang, gampang diatur, kita buatlah hierarki dengan pemimpin tertinggi revolusi. Kalimat terpimpin itu sendiri saya melihat agak unik dampaknya kepada masyarakat. Semua di zaman Bung Karno itu terpimpin. Seni untuk revolusi terpimpin. Pertanian terpimpin. Apa terpimpin semua terpimpin. Oh gitu. Pada saat itu begitu. Penamaannya itu terpimpin dan sebagainya. Dampaknya apa yang diputuskan pimpinan itu memang menjadi cepat, karena semua orang diminta taat. Apa yang benar itu datang dari atas. Memang pada saat itu yang diurus tidak terlalu banyak ya. Kalau kita taat semua beres, permasalahan tidak terlalu banyak. Di zaman Pak Harto penduduk Indonesia sudah 175 juta kalau nggak salah, 170-an juta. Setelah Bung Karno masuklah era Orde Baru. Apakah berbeda? Ya secara pemahaman awam mungkin kelihatan berbeda. Tapi secara struktur masih sama. Apa samanya? Bapak pembangunan. Pemimpin pembangunan. Jadi apa yang dimulai oleh Bung Karno dengan demokrasi terpimpin dan semua serba terpimpin itu, sebetulnya diulangi di era Pak Harto. Ya nyatanya begitu kan. Ya dengan barangkali judulnya jadi lain. Iya jadi lain. Tapi dengan kata lain tetap demokrasi terpimpin. Iya. Yang memimpin bukan lagi Bung Karno. Iya. Yang memimpin adalah Pak Harto. Iya. Iya. Jadi kalimat besar, pemimpin besar. Ya. Bapak pembangunan. Tadinya Bapak revolusi, sekarang Bapak pembangunan gitu ya.
itu politis sekali, membangun hierarki. Ya. Bahwa pemimpin ada di atas sangat tinggi, yang dipimpin berada di bawah, lapisan yang bawah yang sangat rendah. Ya. Komunikasi menjadi sulit. Kebenaran datang dari atas. Taat adalah kebaikan. Ya. Taat adalah kebaikan. Ya. Di situ mulai. Kami bapak, kamu anak. Ya. Taat adalah kebaikan. Taat lebih dihargai daripada nalar. Oke. Ya. Iya. Jadi nalar mikir dulu. Ya. Taat dulu. Taat dulu. Inovasi soal nalar. Iya. Oke, sekarang baru masuk nih ke inovasi ya? Iya, inovasi kan modalnya nalar. Tapi ketika nalar itu kalah sama inovasi melawan ketaatan, berbeda dengan apa yang ditaati orang banyak, apa yang diminta. Itu adalah perlawanan. Inovasi. Inovasi kan berbeda, sesuatu yang berbeda. Sehingga menjadi perlawanan. Dianggap sebagai perlawanan. Berpikir beda itu perlawanan. Ya. Inovasi berpikir beda kan, sesuatu yang baru. Inovasi itu kadang kita kurang sadari. Inovasi itu adalah memusuhi yang lama dalam tanda kutip. Memusuhi dalam tanda kutip ya? Ya, yang lama. Iya. Ini udah nggak beres nih, kita mesti cari upaya baru nih. Harus selalu begitu. Karena dia menguji dan meningkatkan daripada sesuatu yang lama, kebaruan itu. Kebaruan itu kan selalu mengalahkan yang lama. Nah, kalau kebaruan itu datangnya dari gagasan, sementara gagasan itu umumnya melenceng dari ketaatan, ya artinya gagasan inovasi sudah mulai meredup di situ. Sudah sulit berkembang inovasi. Paternalistik dan hierarki itu saya pikir perlu dievaluasi dalam pemaknaannya. Jangan disalahmaknai atau disalahgunakan. Hierarki itu telah disalahgunakan oleh yang di atas. Ya, bahwa yang di atas hierarki itu kalau menurut filosof pada asalnya itu adalah tatanan suci artinya. Apa itu tatanan suci? Hierarki. Oke. Hieros arche kalau nggak salah dari Yunani. Tatanan suci itu seperti alam. Seperti alam itu memiliki tatanan suci. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, lebih rendah. Iya. Tapi ada kalimat suci. Sucinya itu adalah nilai-nilai yang mulia di dalamnya. Di dalam tatanan manusia itu nilai-nilainya adalah kemanusiaan. Nah, kalau tatanan itu membuat orang tidak boleh berpikir, itu sudah melanggar kemanusiaan. Karena prinsip kemanusiaan itu adalah kebebasan berpikir. Kira-kira sampai Orde Baru begitu. Dan di dalam kedua era ini, pada dasarnya orang yang berpikir berbeda, kasarnya, tanda petiknya tidak mendapat tempat. Tidak mendapat tempat dan dimusuhi. Dan bahkan dimusuhi. Ditangkap. Iya. Dihilangkan. Iya. Tapi saya jadi ingat pada Habibie. Habibie adalah seorang yang luar biasa kan? Iya. Tapi pada dasarnya dia itu memang tidak disukai juga karena berpikiran secara terlalu visioner kali ya? Iya, berpikir visioner. Berbeda itu kan melihat ke depan. Iya. Kalau yang lama itu ada di sini. Ada di sini. Iya. Pertahankan sajalah yang diturunkan dari bapak-bapak kita, kakek kita. Iya. Itu udah bagus lah. Iya. Menghormati nilai-nilai leluhur. Padahal kalau OECD menyatakan kita harus berani merestruktur nilai. Bahkan nilai pun harus direstrukturisasi. Iya, nilai itu harus diperbaharui. Kita tidak bisa maju kalau tidak memperbaharui nilai. Oke. Ya, kita menghormati nilai-nilai yang diberikan oleh Bung Karno karena pada saat itu adalah nilai-nilai yang paling pas. Ya. Ya kan? Bahwa segala sesuatu harus terpimpin
Dan rakyat, mohon maaf ini ya, memang masih kurang pintar pada saat itu. Nah sekarang masyarakat itu udah pinter-pinter, masih mau dipimpin dengan cara terpimpin. Kita kehilangan potensi. Masyarakat yang sudah pintar-pintar ini ya sudah bisa melepaskan dari hierarki dan paternalistik di Indonesia. Dia keluar negeri, keluar kepintarannya. Baru ketahuan dia itu pinter kalau dia hidup dalam sistem yang mengizinkan, yang terbuka bagi dia untuk berpikir. Iya. Barulah kelihatan pintar dia. Iya, pintar. Begitu dia balik. Iya, bingung lagi. Bodoh sih enggak, tapi bingung. Tapi Pak, kembali ke tadi ya. Sebelum masuk ke reformasi nih. Jadi yang ditinggalkan oleh struktur semacam itu bukan hanya orang kan biasanya bicara selama ini otoritarianisme, kebebasan berbicara gitu ya, menghabisi hak-hak asasi manusia. Tapi sebetulnya juga yang menjadi korban dari sistem seperti itu adalah keberanian bagi orang untuk berpikir secara berbeda, melahirkan inovasi yang sebetulnya penting buat bangsa ini. Nggak ada kaitannya sama politik, nggak ada kaitannya sama menggugat penguasa atau apapun. Jadi berpengaruh kepada budaya. Dan budaya itu berpengaruh kepada masa depan. Sekarang secara kognitif rasa ingin tahu rendah, kecuali rasa ingin tahu rendah. Lalu secara sosial, ikut arus itu lebih aman. Berbeda itu mencemaskan. Berbeda itu menjadi situasi yang tidak aman. Lalu secara emosi, juga kita harus sama. Kalau berbeda itu permusuhan. Sebetulnya ada harmoni semu di sini, dengan 24% orang yang bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa kebenaran itu lebih dari satu, sementara 76% menyatakan kebenaran itu hanya satu. Artinya berbeda itu menjadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang melawan, sesuatu yang dimusuhi. Sorry, itu data apa, Pak? Data OECD. Data OECD mengenai Indonesia? Iya, bahwa bangsa Indonesia hanya 24% yang bisa menerima perbedaan itu, kebenaran itu lebih dari satu. Wow. 76% menganggap kebenaran itu satu, yang dibuat oleh kelompoknya, yang disetujui oleh kelompoknya yang banyak. Wow, ini penting sekali ya. Artinya, kalau sekarang kita terjadi harmoni seperti saat ini, itu agak-agak semu. Orang semua menahan mengeluarkan gagasan perbedaannya. Lalu kalau perbedaannya itu dia keluarkan, dia akan merasa akan muncul kemarahan. Nah, kalau begitu situasinya, bagaimana orang mau inovasi? Dan terus terang di dalam kalangan masyarakat otodidak, masyarakat sendiri, itu yang berjiwa inovasi banyak sekali. Kalau kita googling, kita ini banyak sekali. Apa itu Pak maksudnya? Bahwa dari kalangan akademis itu tadi ya, mental dari kalangan akademis, dari masyarakat yang non akademis, itu melakukan inovasi-inovasi hebat, Di Blitar itu ada yang soal sosial, Pak Samin namanya. Nah, itu ada budaya Samin, di mana orang mempercayai orang mempunyai, semua orang berniat baik dan sebagainya. Lalu ada Mbah Rono, atau dulu yang meninggal siapa? Yang meletus Merapi itu? Mbah Marijan. Mbah Marijan. Itu dua orang ini, itu ahli Gunung Merapi, ahli dalam evakuasi. Bahkan lembaga-lembaga pemerintah sendiri kalau evakuasi itu konsultasi kepada mereka.
Bukan karena mistis ya? Bukan karena mistis, karena dia hari-hari melihat, oh kalau ini turun, kalau begini tandanya pasti akan begini, akan begini. Itu kita sebagai sains, sebagai kebaruan, sebagai ilmu, itu kurang terdata dengan baik. Yang miris lagi, itu ada petani, kalau saya nggak salah di Aceh, itu menemukan bibit padi unggul. Namanya Tengku Munirwan kalau nggak salah. Tahun 2019. Dia riset sendiri, menemukan bibit unggul. Apa yang terjadi? Waktu dia edarkan, dia bagikan ke tetangga-tetangga. Ditangkap, Om. Kenapa? Karena di dalam perizinan ada aturan dari pemerintah tentang riset. Ada aturan tentang edar. Harus ada izin edar. Harus ada ini. Yang itu semua ternyata dilanggar oleh Pak Munirwan ini. Iya, iya. Saya kebayang sih. Kebayang ya? Iya. Kalau nggak salah kepala desa dan dia petani hebat. Karena dia nggak mengikuti struktur yang semula sudah ditetapkan. Iya. Harusnya SOP itu A, B, C. Dia dari A ke C kali ya? Iya. Dari C ke F. Ya, runtutannya dia benar. Produknya benar. Cuman apa yang melatar belakangi itu kok dia sampai ditangkap polisi, ya kan di sana ada Departemen Pertanian, Dinas Pertanian, ya harusnya mereka waktu Pak Munirwan ini mulai riset, mereka harus mendampingi dong, asistensi. Lihat, ada warga keren nih, lagi bikin apa Pak? Oh ini, oke, sudah proses, udah ini. Terus coba Bapak tolong urus izinnya dan sebagainya. Harus ada yang mendampingi. Itu Pemda di situ tuh harus mendampingi bakat anak warganya yang hebat-hebat ini. Ini situasi di sini, Pak. Dan alhamdulillah bagai macam ini Pak Munirwan ini akhirnya dapat rehabilitasi. Dan sekarang karyanya itu masih berjalan sebagai padi unggul. Itu inovasi. Itu karena kemudian ada pemegang otoritas yang memberikan perhatian. Memberi perhatian. Ya, Jadi ya ceritanya dia survive lah. Dia ini survive. Orang yang diselamatkan lah. Iya, orang yang diselamatkan. Tapi di kalangan awam, pemikir-pemikir awam, itu yang tertanam adalah Pak Munirwan riset akhirnya ditangkap. Cuman itu aja yang ada. Karena dia melanggar SOP. Iya, melanggar SOP. Dia terlalu berani menerapkan inovasi gitu ya? Dia berinovasi, dia bergagas dan sebagainya. Negara tidak hadir mendampingi. Pada saat dia jatuh ke pinggir jurang, dia ditangkap oleh negara. Yang nangkep kan negara juga. Ya. Ini mengingatkan saya pada siapa Pak? Ada dokter di Jakarta Pak. Yang melakukan pengobatan dengan cara tidak lazim itu? Siapa dokter siapa? Gunawan, bukan Gunawan? Ya, ada yang ingat nggak nih? Ya, itu blasting otak. Iya, blasting otak itu. Iya, dokter. Maaf nih penonton kalau mungkin Anda ingatlah siapa orang itu. Iya. Terawan. Iya. Dokter Terawan. Dia kan juga jadi kepala rumah sakit RSPI. Iya. Tapi kan dia tetap dipersoalkan ke kedokteran dia itu loh. Iya, itu karena uji klinisnya belum ada, uji empirisnya belum ada. Uji empirisnya. Kalau dalam hal ini Pak Epi melihatnya seperti apa? Tidakkah itu sama dengan yang Pak dari Aceh itu? Orang yang berani mengambil langkah berbeda? Ya mirip, sebetulnya mirip. Harusnya ya seperti Pak Munirwan akhirnya happy ending ya. Akhirnya happy ending ya. Mudah-mudahan Profesor Dokter Terawan kalau saya nggak salah. Ya mudah-mudahan bisa happy ending sama IDI. Karena IDI yang memegang ininya. Memang pengobatan itu kan baru harus melalui uji klinis dan sebagainya. Saya rasa dengan sekian panjang waktu yang sudah dijalankan, seharusnya empirisnya sudah ada. Nah, yang ngobrol lagi aja.
karena ini memang bermanfaat ya. Iya. Saya sendiri juga punya keluarga yang jadi pasien beliau. Ya, betul. Kalau nggak salah Pak Prabowo juga pasien beliau. Oh iya. 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 Banyak Pak Hendro Priyono dan sebagainya. Ya akhirnya orang mengambil jalan mengikut merawat dirinya melalui dokter terawan. Iya. Dengan resiko sendiri lah kira-kira gitu ya. Iya, atas resiko sendiri. Iya. Kalau soal kesehatan juga dulu ada Gunawan Simon. Oh iya. Nah, apa dia ya? Dia menemukan terapi kanker dengan kalau nggak salah kentang apa segala macam itu. Kebetulan nih apesnya beliau ini dapat pasien Pak Adam Malik. Oh. Meninggal pula. Oh. Ditangkap dia, dicopot gelar doktornya dan sebagainya. Iya. Nggak boleh operasi. Iya. Ya ada dinamika seperti itu ya. Tapi yang mulus-mulus aja seperti siapa namanya? Itu warga dari Jawa itu disebutnya Profesor Pisang. Oh iya. Pernah dengar? Pernah. Profesor Pisang itu menemukan enzim dan cara merawat pisang sehingga tumbuh dengan baik. Beliau ini sudah diundang sampai ke Italia, kalau nggak salah ke Brazil kemana, untuk memaparkan itu. Apakah beliau diundang oleh Pemda-Pemda di Indonesia? Tidak. Siapa Pemda itu? Pemerintah. Iya. Bagaimana perasaannya Pak Profesor ini, siapa namanya? Saya lupa, ada namanya. Ya. Patut diberikan ini, Lasio Saifuddin. Pak Lasio ini bagaimana perasaannya gitu di rumahnya sendiri. Ya banyak beberapa pemerintah daerah itu sudah memanggil beliau, memberikan Pak. Harusnya yang begini diundang, dibiayai, sini bicara Pak di desa kami, bicara Pak di desa ini. Mungkin kepisangan Indonesia akan mendunia juga gitu loh. Dunia pisang Indonesia. Banyaklah seperti itu. Jadi sekarang yang lagi hit nih babi bos. Apa itu? Babi bos itu yang menemukan bahan bakar dari sampah. Jerami. Jerami. Nah, ini lagi rame nih babi bos. Iya. Nah kita jangan langsung meremehkan ya. Karena ada kemungkinan ya betapapun kita merasa gak masuk akal nih. Tapi kalau ternyata dia merasa bahwa ini bisa dieksperimenkan gitu ya, uji cobakan, kan bagus ya. Ya kita melihatnya itu sebagai rasa ingin tahu. Ya. Rasa ingin tahu itu pintu masuk inovasi. Kalau pintu masuk itu ditutup, inovasi tidak ada orangnya. Tidak bisa ya. Iya, rasa ingin tahu itu jangan ditutup. Tadi tentang hierarki, tentang paternalistik yang disalahartikan, itu menutup pintu rasa ingin tahu. Dan gaya paternalistik dan hierarki itu sudah sampai ke rumah. Maksudnya? Ya bos-bos yang gayanya begini di rumah juga begitu. Apa kata bapak, anak ikut. Sama. Udah sama. Udah sampai ke sekolah. Guru adalah sumber kebenaran. Nah, itu yang harus kita bongkar, harus kita tata ulang. Jadi, sorry, karena kita ngomong sekolah nih, Pak. Iya. Jadi mestinya di sekolah ada apa, Pak? Apa hal yang perlu dilakukan di sekolah? Karena kan sekolah adalah tempat di mana para guru mengajarkan ilmu pengetahuan yang selama ini sudah berkembang agar anak didik, siswa itu bisa menguasai ilmu pengetahuan dan nanti belajar lagi ke tingkat yang lebih tinggi, belajar lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, padahal Bapak mengatakan sangat penting nih sebetulnya kultur inovasi itu sejak saya membayangkan mestinya itu sejak awal anak-anak didik ini misalnya anak-anak saya atau teman-teman di sini itu sejak kecil sudah diperkenalkan dengan inovasi, ya. Bukan cuma cerita tentang inovasi-inovasi yang penting dalam peradaban manusia. Ada James Watt, ada Newton, ada Einstein, ada gitu ya. Nah, tapi apa yang harusnya diberikan di sekolah, di SD, SMP, SMA, agar anak-anak Indonesia itu menjadi orang-orang yang
menghargai atau berusaha melahirkan inovasi? Ya, pertama aktivitasnya, peluangnya itu membuka peluang yang sebesar-besarnya itu memang di sekolah dan di rumah. Ya. Pada anak-anak usia pendidikan dasar lah, sampai dengan 15 tahun. Di sekolah itu masih banyak anak-anak itu diajarkan untuk mengetahui atau menerima teori-teori. Iya. Tapi dia tidak memahami, kurang didalami dari mana asal teori itu. Yang kedua, kemana tujuan teori itu. Betul. Yang ketiga ya. Yang keempat, apakah kamu punya teori sendiri mengenai hal ini? Ya. Jadi harus ada keberanian berteori di atas teori-teori orang-orang yang terdahulu. Ya. Kita berbicara ini kan sedang berteori di atas teori-teori orang yang lama. Saya menyampaikan bahwa ini mempunyai kemungkinan yang menekan rasa ingin tahu daripada kebanyakan masyarakat. Itu kan saya berpegang pada teori-teori yang lalu. Dan saya mencoba membuat opini berteori. Jangan-jangan ini yang membuatnya. Ya silahkan dipikirkan kira-kira tepat apa belum enggak. Tentu benar juga ya. Iya, belum tentu. Diuji lagi secara empiris. Tidak ada orang yang meriset. Riset budaya itu paling sedikit di Indonesia. Saya nggak tahu itu harusnya ditangani oleh siapa. Apakah Kementerian Kebudayaan, bahwa budaya dari masa lalu itu apa dampaknya sekarang, budaya sekarang itu akan dampaknya apa ke depan. Nah, budaya yang diperlukan untuk ke depan itu yang harus dirancang di dunia pendidikan. Dirancang di dunia perguruan tinggi, bahwa bagaimana mencetak guru-guru yang cocok dengan visi kebudayaan kita. Visi kebudayaan kita hampir kurang sampai kepada masyarakat. Saya sendiri melihat visi kebudayaan Indonesia, ya budaya kita ini ya Pancasila inilah gitu. Hanya sampai di situ aja. Nah dalam hal ini Pak, maaf saya motong sedikit. Kita tentunya berharap para guru inilah yang sejak anak-anak itu masih kecil, usia dini sampai dia remaja, itu mendorong, si guru-guru ini mendorong murid-murid mereka untuk cobalah berpikir secara terbuka. Ya. Padahal ini adalah guru-guru yang selama dia belajar menjadi guru, itu dididik juga gitu. Dididik dengan cara seperti itu. Iya. Jadi kapan gimana kita mau berharap itu berubah? Iya. Saya membayangkan begini di kelas misalnya. Ini pengalaman saya dulu. Iya. Saya tuh suka mikir yang rada-rada beda gitu kan. Iya. Pelajaran matematik saya diajarkan dengan cara tertentu, yang saya coba dengan cara yang lain dan hasilnya sama. Iya. Saya lupa tuh waktu itu saya melakukan apa. Memang sebetulnya kemudian kalau dipikir-pikir cara yang saya bikin itu menjadi terlalu lama, menjadi ruwet gitu ya, menjadi harusnya bisa simpel, ini menjadi lebih ruwet misalnya begitu ya. Saya dimarahin Pak. Dimarahin kenapa? Ngapain kamu berpikir begitu? Ini yang benar. Iya itulah. Nah, tapi kan kembali ke jawaban Bapak tadi, ya gurunya memang sudah dibesarkan dengan kultur semacam itu. Iya. Dia tuh tidak mengatakan pada saya, Dek, gini deh, mungkin yang kamu pikirkan benar, tapi sebenarnya ini jauh lebih gampang, ini lebih sederhana, bla bla bla. Kan paling tidak kalau dia jawab begitu, saya akan merasa saya dihargai nih. Ini enggak dimarahin. Sejak saat itu saya nggak berani berpikir secara berbeda. Nah, sorry, cerita saya kepanjangan kali. Oke, di sekolah itu harus diajarkan berani berpikir. Diajarkan proses berpikir yang baik. Proses berpikir yang baik. Jadi kalau ada dua gagasan, ya, itu kadang-kadang ujung daripada gagasan itu yang dipertentangkan. Pasti gagasan ini ujungnya A, pasti gagasan ini ujungnya B. Ini yang dipertentangkan. Di pendidikan, di dunia akademis itu nggak boleh dipertentangkan. Yang harus di dunia, maksud saya di dunia pendidikan ya. Itu yang harus diawasi itu
adalah proses titik dia di sini sampai kepada A. Proses dia titik di sini sampai kepada B. Dari titik ini berpikir sampai kepada C. Jadi prosesnya yang diperbandingkan. Yeah. Ya. Jadi kalau prosesnya sudah benar, data empiris ya, lalu kajian, perbandingan, pertimbangan dan sebagainya itu dilalui, hasilnya apa udah nggak jadi masalah. Yang diajarkan kan cara berpikirnya, bukan pikirannya. Nah, kita kebanyakan mengajarkan anak pikiran kita, bukan mengajarkan anak cara berpikir. Wow, iya ya. Kita nggak pernah diajarkan proses itu. Proses itu, ya di negara yang banyak sekali pendapat, itu yang dipelajari bukan pendapatnya, tapi bagaimana dia sampai kepada pendapat itu. Jadi kalau dalam satu kelompok keputusan organisasinya ini ada beberapa yang tidak setuju, yang harus dipelajari adalah kenapa organisasi sampai ke sini, kenapa si ini sampai di sini. Itu yang prosesnya yang harus dilihat, bukan ujungnya. Kalau ujungnya pasti setuju dan tidak setuju. Bagaimana sih setuju itu sampai ke titik setuju? Ya, itulah kajian empiris. Karena seperti Bapak katakan tadi ya, yang kembali ke OECD itu. Sebetulnya memang kebenaran itu tidak tunggal. Ya kan? Iya. Nah, di Indonesia cuma 24% orang yang percaya bahwa kebenaran tidak tunggal. Iya. Dan negara yang maju itu kalau saya nggak salah itu ya masih ada yang nggak percaya, tapi yang percaya lebih banyak. Iya, ya pasti begitulah. 54-60% udah cukup. Tapi kalau 70% ya yang anti perbedaan, kebenaran tunggal itu bahasa lugasnya anti perbedaan. Sudahlah, orang yang menyatakan kebenaran itu cuma satu, sebetulnya dia anti perbedaan. Iya. 76%. Betul. Orang ini yang mengancam orang-orang pikiran terbuka untuk berinovasi. Dan kalau kita tarik kepada sejarah, dan saya pernah dengar Dr. Rio Hasan mengatakan, orang itu mau gimana itu, mau pintar atau bodoh, mau inovatif atau tidak inovatif, itu dibuat. Dia bilang kalimatnya tegas sekali, dibuat. Maksudnya? Ada yang membuat sistem itu sendiri. Yang membuat orang menjadi tidak inovatif itu ada. Ya sistem tadi, hierarki tadi, jadi memang sekolah, rumah, dan sebagainya. Itu mereka membuat anak-anaknya tidak inovatif. Tapi gini, saya tertarik lagi nih dengan proposisi ini. Ketika ini di zaman Belanda gitu ya, di zaman penjajahan dulu, kita paham lah kenapa pemerintah itu nggak ingin orang berpikir secara progresif tadi kan. Karena memang tujuannya bukan apa-apa, tujuannya agar Anda memang harus mengabdi pada kami kan. Sekarang kan udah nggak perlu lagi dong. Kenapa harus, ya di satu sisi penjelasannya kultur kali ya. Tapi seharusnya cara berpikir para pejabat kita, para pendidik kita, para guru kita, udah nggak perlu lagi merasa bahwa orang tuh harus berpikir tunggal ya. Karena justru harusnya lebih senang kalau ada orang yang berpikiran secara berbeda-beda. Betul. Menurut Anda kenapa itu nggak tumbuh di kalangan mereka yang bertanggung jawab atas pola pendidikan ini, untuk mengubah polanya menjadi pola yang lebih terbuka, yang lebih inovatif, yang lebih menghargai perbedaan dan seterusnya itu? Mungkin ada perasaan pemimpin itu kekuasaannya menjadi hilang atas kebenaran. Kalau dia berikan semua orang boleh berkata, maka suara dia menjadi kurang. Betul? Kurang lebih kan rasanya begitu. Terganggu ya? Terganggu. Memang. Bahasa politiknya instabilitas. Keren. Jadi apa yang berbeda itu potensi membuat instabilitas. Tekan. Ratakan. Kira-kira. Tadi pertanyaan apa, sorry? Enggak. Jadi saya ingin tanya,
Ya betul, Bapak sudah menjawab sebetulnya dengan mengatakan bahwa pertanyaan saya itu adalah dulu memang ada kebutuhan agar orang berpikir dengan cara tunggal. Sekarang kenapa kan harusnya kebutuhan untuk orang berpikir dengan cara tunggal itu sudah tidak ada. Ya. Satu-satunya penjelasan lebih ke arah ya karena si pemimpinnya udah dibesarkan dengan kultur semacam itu. Dia merasa, dia khawatir kalau nih anak-anak muda nih pinter, dia kehilangan otoritas, kuasa. Jadi hierarki itu banyak dimaknai kuasa. Lebih parah lagi, hierarki itu sudah dimaknai dengan kasta halus. Dibawa keluar daripada organisasinya, dibawa ke masyarakat. Sering kita lihat orang bertengkar karena urusan parkir. Yang satu bilang, "Oh, saya ini lawyer loh. Apa urusannya rebutan parkir dengan lawyer?" Ya. Iya. Lalu serempetan gini, saya siapa Anda ini? Apa urusan? Lalu kita di jalan. Masalah pemakaian jalan memang ada hierarkinya. Satu ambulans, yang kedua dan seterusnya. Kita harus kasih kesempatan. Iya, harus itu hierarkinya. Pada jam operasi. Kalau jam pulang kantor, mobilnya menuju ke arah perumahan, ya nggak usah wakuk-wakuk, ngoeng. Semua juga lelah kan, ya. Kalau dia enak ada supir, tinggal tidur bisa mikir. Dan ada forridersnya. Ada ininya. Ya makanya dia udah selesai tugasnya, tinggal pulang bisa istirahat di mobil. Ya itu kan semacam mengkastakan yang lain lebih rendah dari dia. Ya. Di dalam rapat-rapat RT, kalau salah satu warganya ada yang berbintang, tempat duduknya beda, dipanggilnya beda. Yang bersangkutan kalau duduknya tidak proper, agak tersinggung juga kayaknya. Jadi dia merasa jenderal, sampai di rapat RT pun dia merasa masih jenderal, mungkin ya. Ini itu bukan soal institusinya, itu soal manusianya. Jadi kalau ada orang terhormat di rapat RT pun dia harus tetap dihormati sesuai jabatannya dan rapat RT. Tapi Pak Epi, misalnya ada nikahan nih, kan udah panjang tuh antrian, dipotong dong antrian. Di VVIP. VVIP duluan dong. Iya. Terus foto-foto di depan. Iya. Nah kita yang rakyat biasa nih menunggu dengan sabar. Ya itulah kita gitu. Dan ya saya nggak tahu kepentingannya, mungkin ya kepentingannya untuk karir juga yang penyelenggara kan, untuk penghormatan bahwa. Tapi banyak banget Pak. Ya itulah hierarki. Jadi tamu tuh yang diberi kesempatan istimewa tuh pertama-tama atasan. Iya. Tapi lama-lama ada kolega. Ada orang penting. Iya. Saya juga kadang-kadang diberi ya cukup sering lah. Ada Pak Armando jadi tamu khusus, langsung ke depan. Terus terang Pak, saya merasa bukan nggak nyaman. Merasa rikuh. Karena orang lain kan pasti melihat. Iya. Dan orang itu udah berdiri lama di situ. Iya. Saya langsung di depan. Saya tidak mengkritik ya mereka yang melakukan ini. Iya. Tapi saya sedang merefleksikan apa yang Bapak katakan. Ya itu pengkastaan. Jadi ada orang yang harus dihormati lebih, ada yang orang harus dikurangi penghormatan. Jadi ada pengkastaan. Kalau di dalam hierarki pesta, ya mungkin sekarang dibuat begitu ya. Tapi dalam hierarki bermasyarakat, please lah nggak usah, gitu loh. Rebutan parkir, bawa-bawa status segala macam. Ada di sekolah kami juga, kami merasa seperti itu. Jadi karena orang tua itu punya jabatan penting, posisi penting, dia bawa hierarki kantornya itu ke sekolah. Jadi dia merasa lebih tinggi karena di kantor dia pangkatnya tinggi. Ya. Padahal hierarki di sekolah yang paling tinggi itu kepala sekolah. Walaupun yang datang menghadap kepala sekolah itu pangkatnya tinggi, maaf kata, di sekolah itu pangkatnya lebih tinggi kepala sekolah. Dan si kepala sekolah ini kebanyakan ngalah. Jadi ngalah, akhirnya takut, ngalah, sungkan. Nah, hierarki itu termasuk salah satu budaya sungkan dan takut kepada yang lebih tinggi.
Ya bukan artinya melakukan perlawanan, proporsional saja dengan kasusnya sama saja. Itu membuat orang ya kalau kepala sekolah didatangi oleh orang tua murid dengan kepangkatannya atau dengan jabatannya itu kan sudah intimidatif. Kalau sudah intimidatif, bagaimana dia bisa mendapatkan informasi objektif tentang anaknya? Pasti yang disampaikan yang bagus-bagus aja lah. Orang kepala sekolah juga ingin mohon papa di rumah jangan begini, itu nggak berani, nggak berani, Pak. Hambatan itu. Dan si anak malah memanfaatkan bapaknya. Seringkali begitu, seringkali begitu. Dan inilah yang tadi kita kembali ke topik awal kita. Iya. Ini betul-betul menghabisi, menghabisi kata yang tepat saya rasa, ke hasrat orang untuk ingin tahu dan berinovasi. Iya. Akhirnya kita ikut aja lah. Iya. Hierarki ini kita patuhi aja lah. Iya. Iya. Karena toh nggak ada gunanya juga saya berusaha tampil sederajat dengan orang lain. Iya. Atau gagasan-gagasan saya yang baru ini kalau saya lontarkan memang didengar. Iya. Itu terjadi di perguruan tinggi kok. Iya. Coba Anda berusaha berpikir dengan cara berbeda menggunakan teori-teori yang saya ilmu sosial, komunikasi. Itu teori-teori yang dianggap agak memberontak dari yang mainstream. Itu kalaupun diajarkan tuh sambil ada juga loh teori yang bilang begini gitu ya. Tetapi pada dasarnya yang menjadi perhatian utama adalah teori-teori yang mainstream. Iya. Jadi menggagas itu dengan hierarki dan paternalistik itu ada satu peluru andalan buat mereka. Ketika orang mulai menggagas akan ditanya, emang siapa kamu? Iya. Habis sudah orang kalau udah digituin habis. Iya. Siapa lo? Iya, dia siapa, saya siapa. Nah, ini membuat gagasan hilang. 76% orang percaya pada kebenaran tunggal. Itu berarti dia anti keberagaman. Ya. Anti keberagaman. Paling tidak dia tidak berempati atau tidak percaya kepada nilai-nilai keberagaman. Padahal negara kita, bangsa kita, itu kekuatannya di keberagaman. Kekuatan di keberagaman hanya disupport oleh 24%. Jadi mungkin secara organisasi, rasa seperti itu membuat organisasi berjalan lambat. Nah, bangsa ini adalah organisasi negara. Juga akan berjalan lambat. Berjalan lambat. Maju sih maju. Apa yang nggak maju? Indonesia dari tahun ke tahun maju terus gitu. Tapi apakah segitu majunya? Orang lain majunya segini, kita majunya segini gitu. Maju sih maju. Jadi saya pikir ya pemerintah, pendidik terutama, dan orang tua, itu orang tua kan anggota masyarakat itu harus mulai berpikir tentang memberikan kebebasan berpikir pada anak-anaknya. Pak Epi, tanpa kita barangkali sadari ini sudah 50 menit ya? Luar biasa. Iya, hampir 50 menit. Jadi kendati pun barangkali saya masih ingin agar kita bisa ngobrol lagi nih soal inovasi saja. Tapi rasanya waktu tidak memungkinkan lagi nih. Nah, Bapak mau kasih penutup apa mengenai inovasi ini? Ya, saya rasa inovasi hanya bisa berkembang kalau ruang-ruang inovasi disiapkan. Dan sekarang nih, alhamdulillah nih di era reformasi semua sudah banyak berubah. Tapi kurang cepat berubah dan kurang terukur. Kurang terukur itu di segala lini. Ya. Pendidikan diperkuat. Tapi gurunya ketinggalan. Guru lulusan sekolah tinggi guru, tapi tetap aja harus di training. Belajar terus tiap bulan. Itu lulusan guru tiap bulan belajar. Di sekolah kami itu begitu. Yang kedua, pendidikan itu lintas kementerian. Ya, jadi bukan hanya membuat gedungnya saja bagus, gurunya juga siap, tapi infrastruktur ke arah sekolah. Infrastruktur mencapai sekolah bukan dari segi ekonomi, tapi dari segi fisik itu juga harus. Kita semua tahulah di belahan Indonesia ini banyak anak ke sekolah harus lewati tiang tali,
mengikat tas sekolahnya dengan kantong plastik, sehingga itu soal pendidikan, bukan soal sosial. Itu soal pendidikan. Bagaimana anak begitu sulit untuk mencapai sekolah, harus melewati sungai dan sebagainya. Jadi lintas kementerian, lintas parpol itu harus dipikirkan untuk ke depan. Karena keunggulan itu hanya bisa kita klaim sebagai keunggulan ketika kita memikirkan masa depan. Saya rasa gitu, Pak. Ya, saya setuju, dan mudah-mudahan juga para penonton setuju dan mendukung gagasan ini. Mudah-mudahan tentu saja pemerintah, parlemen, partai politik ini mendengar nih seruan ini. Karena kita betul-betul akan sangat rugi kalau si potensi inovasi ini tidak kunjung kita kembangkan. Indonesia bisa menjadi salah satu negara berjaya lah ya. Mercusuar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Terima kasih penonton. Kita ngobrol lagi berikutnya di Binar-Binar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Salam dulu deh. Terima kasih.